Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan materi tentang pesawat sederhana. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang akan kita bahas, anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang bumi dan alam semesta. Untuk mengingat-ingat kembali, yuk kita nyanyi bersama. Anak-anak masih ingat ya? Karena anak-anak masih ingat, maka kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Baik, untuk lebih jelasnya, ayo anak-anak simak cerita berikut ini. Andi dan Tia sedang menyiapkan minuman segar di dapur. Andi kesulitan ketika ingin membuka penutup botol sirup dengan tangannya. Tia yang melihat hal tersebut langsung menyodorkan alat pembuka tutup botol kepada Andi. Tutup botol akhirnya berhasil dibuka dengan mudah. Alat pembuka tutup botol yang digunakan Andi termasuk pesawat sederhana. Alat pembuka tutup botol tersebut adalah termasuk ke dalam pesawat sederhana. Jadi anak-anak, pesawat sederhana yang akan kita bahas bukan pesawat yang bisa terbang ya. Pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ada 4 jenis. Yang pertama ada roda berporos, bidang miring, rong, dan yang terakhir ada kelas atau pengukir. Namun di kelas 5 kalian akan mempelajari 3 dari keempat pesawat sederhana tersebut. Kira-kira apa aja yang akan kita bahas? Ayo kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama ada tuas atau pengukir. Secara umum, tuas terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan B. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa atau MK, sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban disebut dengan lengan beban atau LB. Keuntungan mekanis dari tuas diperoleh dengan rumus berikut. Keuntungan mekanis sama dengan V per F atau LK per LB. Yap, betul sekali. Jawaban yang benar adalah B. Karena titik B merupakan posisi tumpuan atau penyangga dari jungkat-jungkit tersebut. Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tuas jenis pertama. Memiliki titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada titik. Titik tumpu berada di tengah, titik
beban berada di bagian pisau memotong, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis pertama yang lainnya ada palu, tang, gunting kuku, dan juga jungkir. Yang kedua, tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah pada alat pembuka tutup botol yang digunakan tadi. Titik beban berada di tengah, tepat mengenai tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis kedua lainnya adalah gerobak dorong dan pemotong kertas. Yang ketiga ada tuas jenis ketiga, memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada sekop, titik kuasa berada di tengah, tempat di mana tangan mengangkat sekop. Titik tumpu berada di ujung, titik beban berada di bagian wadah sekop. Contoh tuas jenis ketiga lainnya adalah stapler, pinset, dan sapu. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring berfungsi memperkecil gaya yang harus dikeluarkan. Bidang miring dapat kita temukan pada pisau, kapak, dan sekrup. Nah, jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai. Katrol sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Katrol tetap digunakan pada sumur air dan tiang bendera. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sama dengan satu. Artinya, gaya kuasa yang dibutuhkan sama dengan gaya beban. Kemudian yang kedua ada katrol bebas. Biasanya, katrol bebas digunakan untuk mengangkat peti emas di lembaga. Keuntungan mekanis katrol bebas adalah sama dengan ini. Dalam hal ini, untuk menghitung keuntungan mekanis sebuah katrol, anak-anak bisa menghitung dari jumlah berapa banyak tali yang digunakan. Sampai di sini video pembelajaran pada kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa menggunakan pesawat sederhana yang ada di sekitar kita dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.